Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Gigi. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and and Dini. Baju udah nyelawat belum? Nyelawat itu apa? Bahasa Indonesianya. Takziah ke Ratu Elizabeth. Iya, ke kemarin. Ratu Elizabeth yang antrinya sampai berjam-jam itu. Kamu ikut ngantri di sana, Di Din? belakang David Beckham. Oh, aku di belakangnya Victoria. Iya benar. Ada temanku dibilang gini, kamu ikut sedih nggak Ratu Elizabeth meninggal? Terus dia jawab apa? Enggak ikut sedih, soalnya tagihan listrikku gue yang bayar gitu. Bukan Ratu Elizabeth. Jadi kemarin ini ya Baju, kalau ketika video ini ditayangkan mungkin udah agak lama mungkin. Tapi pas kita lagi take video ini tanggal 8 September meninggalnya. Ratu Elizabeth II. Iya gitu. Di usia 96 tahun dan beliau adalah ratu penguasa Inggris yang paling lama berkuasa, pemimpin negara yang paling lama berkuasa di dunia. Di rejimnya di dunia. Berapa tahun, Din? 76 tahun. 70 sekian tahun. Iya, Jadi itu Perang Dunia II pecah itu udah jadi memimpin, udah jadi pemimpin, jadi pemimpin negara, udah jadi ratu. Sampai kemarin ini ya Baju, tanggal 8 September kemarin. Dan itu uniknya Inggris tuh seperti itu ya. Jadi pemimpin negara itu harus dipimpin oleh anak raja yang pertama, anak pertama, mau laki-laki mau perempuan. Itu makanya anak saya pernah nanya, kan Ratu Elizabeth punya suami, kenapa suaminya nggak jadi raja ya? Kenapa bukan gitu kan? suaminya Kenapa jadi bukan pemimpin? Suaminya gitu kan? Ya karena Queen Elizabeth anak langsung anak pertama dari King George. Nah terus apa namanya Baju, seluruh Inggris Raya itu berduka Baju, dan bahkan rakyatnya itu rela mengantri sampai sepanjang itu untuk kayak cuma meletakkan bunga aja kayak turut berduka gitu. Turut berduka. Karena image-nya Ratu Elizabeth II itu pemimpin yang baik ya, Din ya. Malah saya pernah baca beritanya itu ada seorang warga Inggris yang dia tuh rakyat biasa menikahkan anaknya di kampung gitu, dan dia iseng ngirim undangan ke Ratu Elizabeth II. Dan ternyata datang coba. Ya Allah, berarti kamu nanti kalau nikah aku iseng-iseng ngirim surat ke Bapak Presiden ya, surat undangan. Siapa tahu datang ya kan. Kayak Queen Elizabeth. Dan pertanyaan aku selanjutnya tadi pas kita ngobrol, di BCI berapa ya Mbak? Maksudnya ada kan kondangannya berapa gitu ya? Nah iya, kondangan bener. Siapa tahu kondangannya sekian kereta kuda gitu ya, Din. Beserta isinya, wah luar biasa. Kereta kencana. Iya, jadi kita mau ngomongin perempuan-perempuan yang berpengaruh gitu. Baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia ya. Di yang dunia maupun pengaruhnya Indonesia tuh kuat banget gitu. biasa, Dan perempuan-perempuan ini adalah perempuan hebat banget. Entah punya kontroversi apa, dan kayaknya nggak cuma orang hebat aja ya, orang biasa pun juga ada kontroversinya ya. Benar. Jadi ada yang suka, ada yang nggak suka, itu udah pasti. Udah pasti. Terus tadi Queen Elizabeth, kalau aku tadi searchingnya ini Maju, Angela Merkel. Oh iya, Angela kamu Merkel. pecinta Jerman banget. Nggak, jadi dia juga kanselir Jerman itu, kanselir ya, pakai kanselir biar menutupi jerawat-jerawat yang membandel. Bekas-bekas jerawat ini yang susah banget hilang tuh ditutupin sama kanselir. Di kanselir Jerman. Concealer maksudnya, kita tapi selalu menyebut concealer itu kanselir Jerman. Jadi suka pleset ini kanselir. Dan kalau foundation kita nyebutnya yayasan. Iya, yayasan aku abis Din gitu. Hari ini aku pakainya tipis aja deh yayasannya gitu. Ntar mau beli yayasan dulu di Shopee gitu. Iya bener. Nah, si Angela Merkel ini baru banget pensiun Baju, akhir 2021. Terus udah digantiin sama penggantinya, Olaf Scholz namanya. Dan dia juga, Merkel juga memimpin lama ya, Jerman Baju. Itu lama banget. 16 tahun, dari untuk 2005. ukuran Perdana Menteri ya? Iya, Perdana Menteri kan? Betul, Perdana Menteri. Kanselir. Iya. Kanselir Jerman dari tahun 2005 sampai 2021, 16 tahun Baju. Wow, itu luar lama biasa. banget. Kan Jerman itu juga sejarahnya kan sebelum
sebelum bersatu, sebelum menjadi Jerman itu kan ada Jerman Timur sama Jerman Barat. Nah itu tuh aku tadi baca Merkel tuh udah berpolitik tuh ketika belum jadi satu gitu, sampai jadi satu, terus akhirnya dimajuin gitu sama partainya, terus dia memimpin sekian belas tahun, 16 tahun tadi itu. Gitu. Aku mau lanjutin sedikit ya yang Merkel tadi. Kanselir Jerman. Kanselir Jerman. Konsiler. Jadi Merkel tuh dapat penghargaan ketujuh Mbak Jo, yang diberikan oleh Time Magazine. Jadi Time Magazine ngasih penghargaan sampai 7 kali. Iya, sampai 7 kali ke Angela Merkel. Ya, sebagai perempuan berpengaruh gitu. Wow. Perempuan paling berpengaruh maksudnya. Gitu. Dibayar berapa? Nah itu, nggak tahu Time dibayar berapa sama Merkel. Jadi itu pertanyaan julid ya, bukan berarti beneran. Iya, nggak bercanda doang itu, cuma pas. Jadi itu saking dia berpengaruhnya emang ya kayak gitu si Merkel. Terus Baju ada lagi? Ya, saya ngefans juga sama pejuang Indonesia ya, pahlawan nasional dulu Cut Nyak-Dien ya. Ya selain Ibu kita Kartini yang pastinya ya kalau perempuan berpengaruh habis di Indonesia gelap terang. Udah pasti kita nggak bisa tuh ngilangin Ibu kita Kartini. Kita kalau nggak ada Ibu kita Kartini mungkin juga belum sekolah sampai sekarang kali ya. Iya, beliau yang memperjuangkan kita agar bisa sekolah yang maju. Iya. Dan Cut Nyak-Dien ini saya tuh kaget ya, perempuan tapi memimpin perang gitu. Kapten dia. Kapten. She must be a very choleric person. Yes. And very brave, Maju. Brave. Ya orang kolerik biasanya brave. Iya, anak kolerik brave banget. To the point, kalau bilang serang gitu kan. Kalau bilang hajar sekarang gitu, nah hajar. Dia kayak yang nothing tulus, udah gua maju aja ya. Maju. Apalagi kalau misalnya ada embel-embel Indonesia di bahunya. Semakin berkobar itu semangatnya. Aku jadi bayangin. Zamannya Cut Nyak-Dien itu dia tuh berperang awalnya tuh Din karena dia sakit hati suaminya dibunuh Belanda. Oh God. Dia sakit hati, marah dan revenge ya, balas dendam. Dia ikut gerilya perang di Aceh. Gak ada sweet revenge, gak ada gitu. Beneran perang gitu. Segitu, iya. Ada Maju, ya aku bayangin. Dan dia udah bergerilya gitu dengan pasukan gerilyawan Aceh untuk melawan penjajahan Belanda. Sampai akhirnya suatu hari dia nikah lagi Din sama Teuku Umar. Iya, Teuku Umar. Nikah lagi dan Teuku Umar kan juga pahlawan ya, pahlawan kan. Pejuang. Ya udah makin hebat dia bersama Teuku Umar itu untuk melawan Belanda dan pasukannya juga dia banyak gitu. Dan Teuku Umar itu sempat dituduh berkhianat sama Indonesia karena Teuku Umar itu kayak kayak semacam intel yang pura-pura memihak Belanda biar dia dapat persenjataan dari Belanda. Nah dari situ rakyat Aceh marah sama Teuku Umar. Tapi pada akhirnya si Teuku Umar berhasil menguasai persenjataan Belanda dan membagikannya kepada rakyat Aceh buat ikut berperang. Melawan. Dan saat itu Belanda kocar-kacir. Gila. Keren gak sih? Keren. Aku jadi inget Baju kalau Teuku Umar ini. Ada filmnya yang meranin itu Slamet Raharjo. Yang barusan di wawancarain sama Pak Gita. Iya, makanya aku inget banget gitu. Jadi Slamet Raharjo itu demi mendalami si peran Teuku Umar ini. Dia ke tempat perasingannya Teuku Umar gitu, di pinggir hutan untuk belajar bahasa. Sama Cut Nyak-Dien itu juga diasingkan bahasa Aceh langsung gitu, yang di tempat pengasihangan itu gitu. Jadi dia belajar langsung di situ ya. 1 bulan Baju cuman bisa keren banget. Iya gitu. Gila sampai kayak gitu aktor itu ya. Tadi nyambung ke Teuku Umar. Cut Nyak-Dien juga akhirnya diasingkan di Jawa dan di mana? Sumedang. Oh my God. Dari Aceh ke Jawa tuh jauh banget ya. Tahu Sumedang. Iya, jauh keriting banget. Enak. Enak banget. Jauh banget ya Maju. Ya namanya diasingkan. Karena dia Din ada yang berkhianat sama Cut Nyak-Dien itu. Salah satu anak buahnya sendiri. Waktu Cut Nyak-Dien mulai kondisinya mulai melemah ya, dia itu kan kehilangan suami, terus udah mulai kemakan usia juga kan. Tapi Teuku Umar meninggal juga padahal? Iya, di medan perang juga.
tokoh wanita berpengaruh di zaman dulu ya, nggak cuma Kartini, Cut Nyak Din ya, banyak banget sebenarnya, tapi kita nggak bisa bahas semuanya di sini ya, Din ya. Nanti kita bahas yang lain juga ya Mbak Ju, selain Cut Nyak Din dan orang-orang yang punya Kartini. pengaruh. Aku tadi kan Mbak Ju udah yang Cut Nyak Din dan Raden Ajeng Kartini. Meskipun sedikit banget tadi kan ya Kartini. Tadi kita bahasnya lebih banyak ke Ratu Elizabeth loh. Padahal belum semuanya dibahas tentang Ratu Elizabeth, termasuk gaya hidupnya yang bikin beliau itu sampai 96 tahun. Panjang umur banget, gimana lifestyle-nya kita belum bahas juga itu loh tadi, Din. Nggak apa-apa. Mau dibahas sekarang? Nggak usah lamanya. Ya udah, aku Sri Mulyani nih. Aku mau bahas sedikit tentang Ibu Menteri Keuangan kita, Mbak Ju. Keren. Jadi kan keren banget. Jadi sebelum kita ngomongin dari mana asalnya segala macamnya, orang-orang juga pasti tahu kalau Sri Mulyani itu menjabat ini kan yang maju jabatan penting di Bank Dunia, di World Bank gitu, Direktur Pelaksana Bank Dunia gitu. Jadi dia membawahi banyak gitu kan anak buahnya laki-laki perempuan di seluruh dunia gitu, dari seluruh dunia maksud aku yang kerja di World Bank itu. Terus pas itu ditanyain sama Putri Tanjung, jadi diwawancarain gitu di podcastnya Putri Tanjung. Pertanyaannya tentang, Bu, gimana sih Bu, Ibu membawahi banyak banget kan itu orang-orang laki-laki dan perempuan, apalagi setahu saya itu male dominated deh Bu, yang posisi Ibu gitu. Terus jawabannya Bu Sri Mulyani awalnya memang aneh gitu, kagok gitu rasanya. Soalnya di dalam satu ruangan besar yang perempuan itu cuma 2 gitu. Dan saya satu-satunya dari Indonesia gitu. Dan orang Indonesia itu biasanya itu suka insecure dulu. Jangan karena sama cowok deh, sama cewek aja insecure gitu. Seorang Sri Mulyani mengakui hal itu loh Mbak Ju. Ternyata semuanya gitu. Kayak yang kita tuh, ya aku sendiri aja kayak yang bener juga ya gitu. Aku juga sama kayak gitu dulu kayak gitu. Terus ya udah cerita banyak segala macam. Terus intinya awalnya memang kagok gitu, tapi lama-lama ya bisa gitu, dan harus bisa gitu karena jabatannya, amanahnya yang dikasih ke beliau itu waktu itu ya lumayan gitu kan Mbak Jo. Terus sampai beliau pulang ke Indonesia dipanggil Jokowi itu, kayak gitu, dipanggil Presiden Jokowi itu. Dan memang Sri Mulyani ini anak profesor ya, profesor di UNES, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang. Dan betul ya. Setahu saya kalau anak-anak profesor tuh hebat-hebat ya, Din, termasuk Najwa Shihab. Kalau kita bicara perempuan berpengaruh di Indonesia yang sekarang nih ya, Najwa Shihab itu pengaruh banget, luar biasa banget. Dia, aku ngefans sama dia. Sama. Mudah-mudahan suatu hari bisa ketemu ya, Din. Iya, sama Mbak Nana. Aku salut juga sama kehidupan pribadinya dia. Dia nikahnya lama loh, Din. 25 muda juga. tahun. Dan di umurnya muda juga. Umur 20. Dia nikah umur 20. Benar. Dan sekarang udah pernikahan perak ya. Udah 25. Mau pernikahan perak katanya bulan depan atau bulan ini gitu loh dia cerita. Tahun ini kan. Dan dia selalu bilang kalau aku tuh bucin gitu. Aku nurut sama suamiku gitu. Padahal kalau di luar kan dia powerful banget ya. Banget. Kalau misalnya nanyain politikus tuh apa yang kayak dikejar sampai yang matanya tajam banget gitu nggak sih Nana tuh? Iya, mata Najwa akhirnya. Benar. Terus tadi ngomongin profesor, si Sri Mulyani ini Mbak Jo, dari semua saudaranya itu yang ngide untuk tidak mengikuti jejak bapak ibunya, untuk meneruskan ilmu eksakta gitu, itu adalah dia gitu. Dia ke sosial sendiri gitu Mbak Jo. Tapi dia ngurusi uang sekarang itu juga ilmu eksak ya? Iya sih, sosial eksakta. Iya, sosial sih, lebih ke sosial gitu, bukan yang sains maksudnya. Iya, tapi jelimet juga. Susah juga Mbak Jo. Iya, maksud saya tuh lebih butuh ke pemikiran yang logisnya yang matang banget juga ngurus duit itu, Din. Jadi kemampuan eksakta yang menurun dari keluarganya betul. Itu tuh digunakan di situ. Bermanfaat banget buat pekerjaannya saat ini. Terus selain itu kita tadi mau ngomongin juga, aku tadi googling Kamala Harris Mbak Jo. Agak sama-sama politik tadi kan, Nana kan politik ya. Kamala Harris itu juga merupakan perempuan berpengaruh tahun 2021 menurut majalah Forbes gitu. Jadi dia nomor 2 yang paling berpengaruh di dunia karena dia satu-satunya pertama juga wakil presiden Asian American gitu, dan berkulit Asian.
dan berkulit hitam juga gitu. Dia Asian-nya apa dia? India. Oh wow. Ibunya dari India. Gitu, Kamala Harris itu. Terus dia memang awalnya sama sih kayak ini baju kayak Michelle. Dia low, ininya basicnya low. Terus dia terakhir sebelum jadi wakil presiden tuh jadi senator dulu gitu. Najwa Shihab juga basicnya kan? low, benar. Juga orang hukum juga. Tapi dia jadi ini ya Maju. Jadi jurnalis. Wartawan, betul, jadi jurnalis. Tapi jurnalis yang luar biasa. Yang luar biasa. Pengaruhnya sekarang apalagi. Ngomongin Nana juga yang diwawancara di beberapa ini ya Maju podcast di siapa namanya? Grace. Di podcastnya Grace. Grace Tahir. Nah, itu ditanyain sama Grace gini. Siapa tokoh yang paling atau orang yang paling berkesan gitu yang diwawancarain sama Mbak Nana? Iya, dia itu pintar, berkarisma, semuanya all in gitu. Nggak ada lagi sih, kalau ini aku selalu jawab Eyang Habibie. Gitu jawabannya. Yang dia tuh bisa ke segala macam generasi gitu. Waktu itu ada Najwa bikin segmen untuk Eyang Habibie, tanya Eyang Habibie, #tanya Eyang Habibie gitu Maju. Jadi anak-anak Gen Z itu juga nanya gitu. Terus dijawabnya itu bahasa yang santai tapi tetap moderat. Tapi tetap kayak in shape ala Eyang Habibie aja gitu. Tetap yang ada bumbu-bumbu ipteknya gitu, kata si Nana gitu. Tapi emang bener sih waktu itu, terus aku langsung nyari gitu di YouTube tentang yang tanya yang Habibie itu, yang menjawab pertanyaan. Lucu Maju. Lucu, aku mau nonton juga. Iya, pertanyaan itu misalnya tentang pesawat gitu kan ya. Terus Maju, kalau menurut saya salah satu perempuan berpengaruh di dunia sekarang ini ya Kylie Jenner. Beneran yang namanya kan dari kata influence ya, pengaruh kan, mempengaruhi. Ini dia the true influencer. Yes. Followersnya dia berdua. Followernya 300 jutaan atau berapa sekarang ya? Apa udah 400 jutaan ya? Gila, itu orang dari mana aja? Iya, siapa aja juga gitu kan. Sampai nih ya pengaruhnya dia. Dia itu dulu kan mohon maaf ya, wajahnya nggak secantik sekarang gitu. Dulu tuh udah cantik banget, tapi sama dia tuh dipermak lagi, lebih cantik lagi gitu. Terutama bibirnya kan, kalau orang Amerika sekarang ini kan mengidolakan bibir-bibir kesekatahuan gitu kan, yang penuh gitu. Nah, Kylie Jenner tuh waktu masih kecil nggak segitu gitu. Kemudian dia tuh sampai sekarang kayak gitu bentuknya, seksi banget. Dan itu sampai Ariel Tatum, siapa tuh Aurel Hermansyah, dan masih banyak lagi yang pengen mendambakan wajah seperti Kylie Jenner, termasuk bentuk bibirnya juga. Dan Milen Daru yang belum transgender ya, dia ya masih Milen itu ya. Iya, jadi dia pengaruh banget. Sebenarnya yang berpengaruh dari dia itu karena dia salah satu perempuan terkaya di Amerika kan. Dari bisnis kosmetiknya itu. Itu yang menurut saya tuh kita tuh boleh aja membahas tentang Kylie Jenner, karena selain dia sebagai influencernya, tapi juga dia itu hebatnya di bisnis. Dan di apa yang dia tekuni itu, apa yang disukai, Din. Benar, dia kan seneng banget kosmetik kan, seneng banget make up ya. Terus dia bisnis di situ, ya udah jadilah. Hebat banget pokoknya. Iya. Ada juga nih, kalau itu aku ingat Maju. Ada dari Malaysia, dia perempuan hijabi, dia perempuan pakai jilbab, dan dia perempuan dia perempuan berjilbab pertama yang tembus ini, bukunya itu dikeluarin sama Penguin itu Penguin Publisher gitu Maju. Di Amerika ya. Benar gitu. Dia perempuan berhijab pertama dari Malaysia. Dia itu yang punya usaha namanya DAG Maju. DAG itu Fashion Valet sih lebih tepatnya. Fashion Valet itu besarnya, DAG itu salah satu produk Fashion Valet. Jadi bisnisnya dia yang DAG itu kosmetik iya, jilbab iya gitu. Menjualnya dari scarf gitu. Aku suka ngikutin dia, terus dia tuh lucu juga. She's a witty person gitu Maju. Lucu banget. Rata-rata gitu. memang gitu, orang-orang cerdas, orang-orang yang hebat di dunianya tuh biasanya punya selera humor sih, Din. Benar.
kayak Barack Obama. Barack Obama lagi, Michelle Obama itu juga selera humornya bagus gitu ya Mbak Jo. Betul. Nah, Michelle juga berpengaruh kan Nah, nih. Michelle juga, iya. Dan beberapa First Lady Amerika memang ada yang former First Lady berpengaruh kan. Kayak Eleanor Roosevelt itu cerdas banget, dia baca bukunya berlemari-lemari loh di zaman segitu. Benar. Dan dia merasa waktu saat itu ya para lelaki itu merasa terancam ketika bertemu dengan perempuan yang otaknya ada isinya gitu. Iya. Jangankan zaman itu Mbak Jo, sekarang pun juga masih kayak gitu. ya. Iya. Jadi tuh kalau misalnya ngomong sama yang suka baca itu kayak aduh ntar ini nggak bisa ngimbangin nih apalah segala macam. Ngomongin otak gitu. jadi inget Einstein loh Din. Oh, iya. Einstein itu otaknya kan dilelang katanya ya. Iya, aku baca tuh. Aja itu anekdot aja, anekdot nggak beneran. Terus otaknya Einstein itu dijual itu murah. terus Sedangkan otak orang Indonesia dijual tuh mahal. Soalnya masih utuh, Din. maksudnya gimana? Nggak pernah dipakai mikir. Astagfirullah. Sedangkan otaknya Einstein udah dodal-dadel gimana, udah makanya rusak murah, kayak gimana, makanya. udah kebanyakan dipakai buat mikir. Akhirnya murah. Dia masih original kalau otak Indonesia. Itu tuh cuma anekdotnya. Iya, itu cuma bercandaan aja. Bercandaan aja. Enggak, kok orang Indonesia cerdas-cerdas, jangan salah. Banyak ya, banget yang pinter-pinter cerdas-cerdas. ya. Iya. Oke. Ya udah. Kalau ngomongin perempuan berpengaruh di dunia, Masih perempuan banyak berpengaruh di lagi. Indonesia masih banyak lagi ya, dan kita nggak bisa membahas semuanya karena durasi juga. Benar. Thank Terima you so kasih much. sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching. Cheers.